Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Erlin Rosalin Emma Lumenta Sahilatua, tapi saya lebih dikenal dengan panggilan Ibu Ina Lumenta. Saya dari Gereja GPIB Bukit Sion, Surabaya. Awal saya mengetahui bahwa saya terdeteksi itu pada saat saya melakukan pemeriksaan rutin tahunan. Pada saat itu saya merasakan ada kelainan, ada perasaan yang berbeda dari biasanya. Saya merasakan ada perasaan sakit. Saya berpikir mungkin itu rasa sakit yang biasa ditimbulkan sebelum kita mengalami haid. Tapi setelah haid berakhir, kok sakitnya tidak hilang. Akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter. Kebetulan juga sudah memang jadwal saya untuk sudah 1 tahun berlalu untuk saya kembali check up mamografi. Tapi setelah sampai di dokter dinyatakan bahwa saya tidak bisa langsung di mamografi karena ada keluhan. Jadi kata dokter saya harus mengikuti proses yang sebelumnya, yaitu saya harus di USG dulu. Kemudian dari hasil USG itu baru dibaca oleh dokter dan saya diarahkan untuk mamografi. Kemudian dari hasil mamografi itu semakin jelas, lalu saya diarahkan untuk melakukan patologi. Dan dari hasil patologi itulah yang semakin jelas memperlihatkan bahwa saya terdeteksi CA payudara. Saya ketahui itu pada bulan Juli, awal Juli tahun 2019. Pada saat mengetahui saya terdeteksi CA ganas ya, saya sangat sedih. Saya sangat terpukul. Sampai-sampai saya tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti orang bingung. Berdoa pun saya tidak sanggup. Saya hanya bisa menangis. Tapi saya bersyukur karena saya punya suami dan anak-anak yang sangat mensupport saya. Mereka memberikan saya kekuatan. Mereka memberikan saya semangat. Begitu juga dengan teman-teman dalam persekutuan, memberikan dukungan, support supaya saya benar-benar berserah pada Tuhan dan segera melakukan tindakan. Dan akhirnya saya putuskan bersama suami selama 2 minggu berjalan itu kami mengunjungi beberapa dokter onkologi yang kami tahu mempunyai nama yang sudah cukup baik, hanya untuk mendapatkan penjelasan mengenai kanker payudara secara lebih detail lagi. Dan setelah kami mengunjungi beberapa dokter selama kurang lebih 2 minggu, akhirnya sambil kami berdoa, bergumul, akhirnya saya putuskan untuk melakukan tindakan operasi. Dan saya ingat kata dokter bahwa semakin cepat ditindaki, semakin besar kemungkinan untuk bisa sembuh. Dan puji Tuhan, pada saat operasi
dilakukan, semua berjalan dengan baik, dan dari hasil operasi itu hasil anatomi menyatakan bahwa saya tidak perlu menjalani kemoterapi, saya juga tidak perlu menjalani sinar radiasi karena stadium saya masih awal, jadi penyebarannya belum terlalu luas, dan puji Tuhan semua saya lalui dengan baik. Operasi itu saya lakukan ya di bulan Juli tahun 2019 itu. Pengobatan belum selesai. Sampai saat ini saya masih harus terus menjalani pemeriksaan rutin setiap bulan dan menjalani terapi obat selama kurang lebih 10 tahun. Jadi setiap hari saya harus meminum obat selama 10 tahun. Dan di samping itu juga setiap 6 bulan saya harus melakukan USG payudara, fototoraks, dan USG perut untuk melihat perkembangan apakah ada penyebaran atau tidak. Dan sampai saat ini puji Tuhan saya sudah menjalani masa pengobatan itu sudah berjalan 4 tahun. Dan masih kurang 6 tahun lagi saya harus lalui. Selama menjalani masa pengobatan, saya merasa kurang percaya diri. Karena secara fisik saya merasa saya sudah tidak sempurna sebagai seorang perempuan. Tapi saya berusaha untuk bangkit karena saya percaya bahwa semua yang saya alami ini atas perkenanan Tuhan. Dan saya berusaha belajar untuk menerima kenyataan yang saya alami ini dengan lebih dekat lagi, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Saya berusaha menjalani hari-hari seperti biasa lagi, seperti sebelum saya mengalami sakit, sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, menyenangkan hati, menyalurkan hobi-hobi saya, supaya saya punya kegiatan, pikiran saya tidak hanya terarah kepada sakit yang saya rasakan. Dengan banyak melakukan kegiatan, saya disibukkan dan akhirnya saya bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain juga. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan hobi saya di bidang memasak, membuat kue, dan juga kembali aktif dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, dengan melakukan semuanya itu saya happy ya, saya gembira. Dan dari hasil usaha saya itu saya boleh menjadi berkat, saya merasa sangat diberkati Tuhan, dan selanjutnya juga saya juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Pesan-pesan saya untuk para kaum perempuan, baik yang tidak mengalami ataupun yang mengalami sakit seperti saya hanya mau pesan supaya rajin memeriksakan diri. Tetap jaga kesehatan dengan rajin memeriksakan diri secara rutin, supaya dengan demikian sedini mungkin dapat terdeteksi apabila ada indikasi mengarah ke kanker. Kemudian yang kedua, tetap percaya diri, jangan berkecil hati, yakin bahwa Tuhan punya cara untuk membangkitkan hidup kita melalui apapun yang harus kita alami, sekalipun melalui sakit. Ya, yang ketiga, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, apalagi sampai mau menyalahkan Tuhan. Dan tetap meyakini bahwa
apapun keberadaan kita ini tetap berharga di mata Tuhan dan tetap semangat.